warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tutorial bagaimana cara menggunakan virtual background pada handphone ya, atau pada smartphone. Nah, ini kemarin banyak pertanyaan dari teman-teman saya, apakah bisa kalau misalnya kita menggunakan HP atau handphone itu, smartphone itu, apakah bisa juga menggunakan virtual background. Nah, di sini saya akan menjelaskan, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang persyaratan apa saja sih sebenarnya apabila kita ingin menggunakan virtual background pada handphone atau pada smartphone itu, sistem yang dibutuhkan atau hardware yang dibutuhkan itu seperti apa. Nah, kita bisa mengeceknya di aplikasi Zoom ya teman-teman. Di sini teman-teman tinggal masuk ke websitenya Zoom, kita klik sini, kemudian tinggal kita klik aja Zoom. Oke. Nah, nanti di sini teman-teman tinggal langsung masuk ke bagian meeting ini sampai sini. Nanti teman-teman tinggal klik bagian support. Oke. Nah, ketika nanti teman-teman sudah masuk di bagian support, teman-teman scroll ke bawah, kemudian cari yang support topiknya tentang audio video sharing ya. Ini kita klik saja. Nah, di sini nanti teman-teman pilih yang bagian video ini, cari yang virtual background. Oke, ini kita klik ya. Oke. Nah, oke, di sini nanti ada beberapa setup bagaimana cara kita menggunakan virtual background dan lain-lain ya. Nah, untuk rekomendasi atau sistem requirement-nya untuk virtual background nanti ada di sini. Nanti teman-teman silahkan klik ini. Nah, setelah kita klik, di sini nanti ada beberapa artikel. Jadi nanti silahkan teman-teman bisa memilih ya, ini sistem operasi yang digunakan apa. Misalnya kalau untuk laptop atau komputer itu kita menggunakan Windows atau menggunakan macOS. Nah, di sini nanti ada persyaratannya seperti apa, bahkan termasuk kriteria chipsetnya atau CPU-nya juga berpengaruh terhadap bisa atau tidaknya suatu laptop atau suatu komputer itu melakukan virtual background tanpa harus menggunakan green screen. Nah, itu seperti itu. Oke, di sini karena saya menggunakan platformnya Android, maka saya akan klik di bagian Android ini ya. Oke. Nah, ini ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar HP atau smartphone kita itu bisa support ya, atau bisa kompatibel dengan aplikasi Zoom untuk menu virtual background. Salah satunya adalah yang pertama ini aplikasinya itu harus versi 5.3 ke atas, kemudian Androidnya harus minimal Android 8, kemudian prosesornya harus 8 core dan atau lebih tinggi ya, kemudian RAM-nya minimal 3 GB, disarankan yang 4 GB, karena sekarang sudah banyak sekali smartphone yang RAM-nya sudah 4 GB lebih. Kemudian ada juga, nah ini yang paling penting adalah GPU, karena nanti untuk virtual background ini itu lebih ke tampilan grafis. Nah ya, untuk beberapa chipset seperti Snapdragon itu biasanya menggunakan Qualcomm. Nah, itu disarankan menggunakan GPU-nya yang 540 atau Snapdragon 835 atau di atasnya ya, atau yang Snapdragon yang di bawahnya adalah 615 ke atas. Nah, ini seperti ini. Ini minimalnya. Kemudian untuk yang GPU yang lainnya adalah GPU Mali. Ini biasanya GPU Mali digunakan untuk chipset seperti Exynos. Untuk yang Samsung itu seri G72 atau mungkin seri ini ya, untuk chipset-chipsetnya ada CPU seri 9810, kemudian 990 atau Kirin yang MediaTek, itu seperti itu. Nah, kemudian sebenarnya sini sudah banyak ya beberapa manufaktur dari smartphone sendiri yang support sebenarnya, cuma itu nanti tergantung dari chipsetnya sendiri, apakah dia support atau tidak dengan persyaratan minimal di sini. Oke. Nah, di sini saya akan mencoba untuk membandingkan ya. Kebetulan saya mempunyai dua smartphone yang berbeda. Nanti teman-teman akan melihat bagaimana perbedaannya antara yang smartphone 1 yang bisa melakukan virtual background dengan smartphone 2 yang tidak bisa menggunakan virtual background. Oke. Pada smartphone ini pastikan teman-teman untuk mengecek spesifikasinya ya. Jadi hardware-nya dia. Nah, teman-teman silahkan nanti download di Play Store. Ini kita masuk ke Play Store dulu. Nah, nanti teman-teman cari menu CPU Z. Nah, ini CPU Z ini kita install, kemudian kita buka. Nah, setelah kita buka nanti kita akan melihat apakah sesuai ya. Jadi kemampuannya
kualitas dari HP kita ya, misalnya komponennya apakah sesuai. Misalnya di sini saya menggunakan Mi A2 Lite, nah ternyata dia untuk core-nya udah 8 core, kemudian dia juga Qualcomm-nya sudah CPU-nya udah bagus, cuma di sini GPU-nya ternyata masih GPU 506. Nah, tadi kita lihat untuk GPU-nya sendiri itu di sini minimal adalah 540. Nah, itu seperti itu ya. Jadi ini tidak akan bisa untuk kita gunakan untuk menggunakan virtual background. Nah, ini kita coba langsung aja di sini. Saya sudah masuk ke sini, kemudian saya masuk ke menu yang zoom. Oke, ini. Nah, di sini saya sudah masuk ke dalam menu zoom-nya. Nah, ketika nanti kita akan mencari virtual background, itu biasanya kita klik more yang di bagian kanan bawah ini ya. Kita klik, nah di sini nanti biasanya akan muncul tulisan virtual background. Nah, ini kita tidak menemukan di sini ya, termasuk di meeting setting ini juga tidak ada virtual background di sini. Nah, berarti memang benar untuk HP yang chipset GPU-nya itu di bawah 540 itu dia tidak bisa menggunakan virtual background. Nah, itu seperti itu. Nah, kemudian lalu bagaimana kalau misalnya kita menggunakan HP yang satunya? Ini kebetulan saya juga punya satu lagi yaitu Mi 10T Pro. Ini kebetulan ini menggunakan Snapdragon 865. Nah, sama ini kita cek terlebih dahulu ya. Kita buka menu CPU-Z tadi, kita klik. Nah, di sini akan terlihat. Nah, untuk GPU rendernya sendiri yang di sini dia sudah menggunakan 650. Nah, itu sudah di atas ini ya tadi ya. Dia sudah di atas 540 sama sudah di atas 615. Nah, itu jadi seharusnya untuk smartphone ini bisa kita gunakan untuk virtual background. Nah, mari kita buktikan bersama-sama apakah dia bisa atau tidak ya. Kita masuk ke menu zoom-nya tadi. Oke. Nah, pada menu zoom ini seperti tadi ya, untuk kita mengaktifkan virtual background, kita tinggal klik di bagian more ini ya. Ini saya ganti dulu tampilannya. Oke, nah ini tampilan saya tanpa menggunakan virtual background ya. Jadi saya belum ini saya start video dulu. Nah, ini saya tanpa virtual background. Nah, ketika kita akan mengaktifkan virtual background, itu kita tentu tinggal melakukan klik saja di bagian more sini. Nah, ini terlihat ya. Di sini ada menu virtual background. Nah, ini berarti untuk smartphone ini dia kompatibel menggunakan virtual background ya di aplikasi Zoom. Tinggal kita klik saja virtual background. Nah, ini kita tinggal pilih tambah plus ini. Nah, kita tinggal pilih kita mau pakai virtual background yang mana. Misalnya saya pakai yang berbeda aja ya, jadi tidak sama dengan yang di aplikasi desktop ini. Saya pakai yang ini saja. Oke, nah ini terlihat ya dari tampilan ada perbedaan ya. Jadi saya sudah menggunakan virtual background menggunakan smartphone saya ini dan smartphone ini bisa karena spesifikasinya tadi memenuhi kriteria di atas minimal 540 atau 615 seperti itu. Kita juga bisa mengganti dengan gambar yang lain, misalnya yang ini. Nah, ini seperti ini juga bisa. Oke, seperti itu. Ketika kita ingin close, tinggal kita close saja, nanti sudah otomatis akan tersimpan. Itu seperti itu. Oke. Ya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan terkait penggunaan virtual background pada Android ya, pada smartphone Android khususnya. Mungkin untuk smartphone yang lainnya seperti yang Apple atau macOS itu kemungkinan pada prinsipnya sama sebenarnya, cuma nanti tergantung spesifikasi dari masing-masing device atau smartphone-nya saja, itu seperti itu. Oke, baik, kurang lebihnya itu saja dari saya yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, semoga bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.